Selamat berjumpa di dalam program Pastor Talk. Saya berdoa hikmat Tuhan selalu menuntun dan memberkati setiap kita sepanjang hari ini. Dan kita hari ini belajar tentang memiliki iman yang luar biasa, saudara. Kalau kita baca di dalam Yohanes pada pasal 4 dari ayat yang ke-49 ya, kita membaca tentang seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit keras hampir mati dan terletak di kota Kapernaum. Dia datang kepada Yesus di Kana, Kapernaum, karena itu lumayan jauh, saudara. Dengan satu permohonan, dia berkata begini, Tuhan datanglah ke tempat aku, tumpang tanganlah ke atas kepala anakku, ke atas tubuhnya, karena anakku hampir mati. Nah, permintaan itu wajar, saudara, sebagai orang tua. Dia berpikir Yesus harus hadir secara fisik. Yesus harus menyentuh anak yang sakit. Yesus harus datang secara fisik di tempat kediamannya. Tetapi ini yang menarik. Jawaban Yesus sangat mengejutkan. Yesus berkata begini, pergilah, anakmu hidup. Tidak ada sentuhan, tidak ada doa panjang, tidak ada ritual, yang ada cuma satu kalimat. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus menyampaikan kata-kata itu untuk pergilah, anakmu hidup, Alkitab menulis, orang itu merespon percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu dia pergi. Disinilah sebenarnya mukjizat dimulai. Bukan ketika anak itu sembuh, tetapi ketika sang ayah memilih percaya pada perkataan Yesus, percaya pada firman Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir kuasa Tuhan dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh waktu, dan kuasa Tuhan dibatasi oleh keadaan. Kita berkata, Tuhan, Engkau harus lakukan ini sekarang juga. Kita berkata, Tuhan, Engkau harus pakai cara yang ini. Atau kita berkata, Tuhan, Engkau harus hadir dengan tanda-tanda tertentu. Tetapi di dalam kisah ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Firman Tuhan tidaklah memiliki batas. Anak itu yang sakit tadi, itu di Kapernaum, itu lokasinya sekitar 24 km jauhnya, saudara. Itu ditempuh dengan perjalanan darat. Belum ada kendaraan seperti hari ini, saudara. Itu jaraknya jauh, perjalanan 24 km. Dan anak itu juga pada waktu Yesus berkata kepada bapaknya, dia tidak bisa mendengar ucapan doanya Yesus. Dan tidak ada koneksi fisik terhadap anak tersebut. Namun ketika Yesus berbicara, realitasnya menjadi berubah. Kenapa? Karena alam semesta ini, ingat baik, diciptakan oleh firman. Di awal penciptaan, Tuhan berfirman dan terang jadi. Ingat baik, alam semesta ini didesain oleh firman. Berarti ciptaan itu tunduk pada suara penciptanya. Jadi ketika Yesus berbicara, biarpun di seberang lautan sana, biarpun di belahan benua yang berbeda, hari ini ingat baik, ciptaan harus merespons. Yang sering menjadi batas sebenarnya bukanlah firman Tuhan, tetapi iman kita sendiri yang membatasi Tuhan kuasanya untuk bekerja atas setiap orang, atas setiap tempat di mana kita berada. Ibrani 4 ayat 2 mengatakan dengan jelas bahwa firman yang diberitakan tidak berguna jika tidak dicampur dengan iman. Artinya firman itu tetap sama, nggak ada perubahan. Kuasanya sama. Tetapi hasilnya bisa berbeda, tergantung respons hati kita masing-masing. Dalam cerita ini, pegawai istana itu tidak melihat buktinya. Gak ada lihat bukti apa-apa kan? Dia gak dititipin apa-apa juga. Yesus mungkin, bawalah sapu tangan ini. Gak ada. Yesus tidak titip apa-apa. Yesus cuma berkata-kata saja. Berarti si pegawai istana ini, dia tidak membawa pulang tanda tertulis. Dia hanya membawa satu hal. Yang dia bawa pulang adalah apa? Ketika ketemu dengan Yesus, perkataan Yesus saja yang dia bawa pulang. Dia percaya itu, dia bawa pulang. Dan ia berjalan pulang dengan iman. Nah, saudara, bagaimana dengan kita semua yang mendengarkan siaran ini? Anda dan saya memiliki Alkitab, saudara. Kumpulan firman Tuhan yang hidup itu luar biasa ada di tangan kita hari ini. Kita selalu membaca janji-janji tentang kesembuhan. Bahkan kita seringkali posting di media sosial, kata-kata firman dan lain sebagainya.
Kita membaca janji-janji tentang pemeliharaan, damai sejahtera, perlindungan. Namun, seringkali kita memperlakukan firman Tuhan hanya seperti teori rohani, bukan realitas yang menghidupkan. Kita hidup dalam dunia yang penuh batasan. Kita hidup di dunia yang punya batasan ekonomi, punya batasan kesehatan, punya batasan kemampuan. Nah, sepanjang hidup kita ini, kita sudah dilatih untuk apa? Berpikir realistis berdasarkan keterbatasan fisik. Tetapi ingat di sini saudara, firman ini mengajarkan kita luar biasa. Kerajaan Tuhan bekerja melampaui sistem dunia. Hari ini dengar baik, firman ini akan mengubahkan cara pandang Anda, cara berpikir Anda, cara Anda melihat segala sesuatunya. Ingat baik, kerajaan Tuhan bekerja melampaui sistem dunia. Firman Tuhan tidak terikat oleh jarak, dan firman Tuhan tidak terikat oleh waktu. Firman Tuhan tidak terikat oleh diagnosis medis. Firman Tuhan tidak terikat oleh laporan keuangan apapun juga. Nah, pertanyaannya bukan apakah firman itu cukup kuat, tapi pertanyaannya adalah apakah kita percaya dan berjalan berdasarkan firman Tuhan tersebut. Kita melihat pegawai istana itu membuktikan imannya dengan tindakan. Dia pulang sebelum melihat hasil. Dia pulang belum lihat hasil apa-apa. Tetapi dia mempercayai perkataan Yesus lebih daripada keadaan anaknya seperti apa. Dan ketika dia tiba di rumah, hambanya berkata bahwa anaknya sembuh. Tepat pada jam di mana Yesus sedang berbicara kepada dia, pulanglah anakmu sembuh. Apa artinya bagi kita hari ini? Artinya begini saudara, ketika Tuhan berfirman dalam hidup kita, melalui Alkitab, melalui Roh Kudus, melalui janjinya, kita bisa berjalan dalam keyakinan sebelum kita melihat hasilnya. Iman itu bukanlah melihat dulu, baru percaya. Iman adalah percaya dulu, lalu kita bisa melihat. Nah, hari ini mungkin ada situasi Kapernaum, seperti si pegawai istana tadi yang anaknya sakit. Di dalam kehidupan saudara, ada situasi yang tidak nyaman. Ada situasi yang terasa jauh. Ada situasi yang terasa di luar kendali kita. Tetapi jika Tuhan sudah berfirman, maka firman itu sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat perubahannya. Nah, mari kita belajar seperti pegawai istana itu. Percaya pada firman, berjalan berdasarkan firman, dan biarkanlah realitas menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan katakan. Ingat baik, karena firman Tuhan tidak pernah memiliki batas. Saya percaya saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja pada saat saudara memperkatakan janji Tuhan, mempercayai hanya perkataan Tuhan, dan itu akan membuat saudara berkemenangan di dalam hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus berkati, dan Shalom.